Salib menunjukkan kepada kita keseriusan dosa, tetapi juga menyatakan kepada kita kedalaman kasih Allah. Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib adalah bukti bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni dan tidak ada beban yang terlalu berat untuk dipikulnya demi membebaskan kita. Allah tidak pernah meminta kita untuk membawa beban yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Betapa sering kita mencoba memikul beban dosa dan rasa bersalah, padahal Kristus telah membayar semuanya untuk kita. Hari ini, lepaskan beban itu dan terimalah kebebasan dari kasih karunia-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini untuk memulai hari dengan merenungkan firman-Nya. Kiranya pagi ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan semangat baru bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang hidup dan penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih untuk kehidupan, kekuatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, membuka pengertian kami, dan memberikan hikmat supaya setiap firman yang kami dengar dapat berakar dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar sepanjang hari ini kami berjalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi kasih-Mu, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Galatia 3 ayat 12 dan 13. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hukum Taurat diberikan Allah sebagai pedoman hidup untuk menunjukkan standar kekudusannya. Namun, hukum itu juga menjadi cermin yang menunjukkan betapa jauhnya manusia dari kesempurnaan. Ketika manusia berusaha hidup berdasarkan hukum Taurat, ia dituntut untuk mematuhi setiap detailnya tanpa celah. Hal ini menjadi beban yang berat, karena manusia dalam keterbatasannya selalu jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan mengungkapkan bahwa hukum Taurat bukanlah tentang iman, melainkan perbuatan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui usaha manusia semata. Allah dalam kasih-Nya yang tak terbatas, tidak membiarkan manusia tetap di bawah kutukan dosa. Ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus bagi umat manusia. Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus mengambil kutuk yang seharusnya menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasih yang begitu besar, di mana Dia menanggung dosa dan kutuk kita agar kita bisa menerima hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, melalui Kristus, kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa dan hukum Taurat. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia, bukan dalam ketakutan akan hukuman. Kasih karunia ini adalah anugerah yang tak layak kita terima, tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Allah kepada siapapun yang percaya kepadanya. Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dengan pengakuan bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang telah Kristus lakukan. Hal ini mendorong kita untuk hidup bukan lagi dengan usaha membuktikan diri, tetapi dengan rasa syukur dan kasih kepada Allah. Pagi ini adalah kesempatan indah untuk kita kembali menyadari dan merenungkan kasih Allah yang tiada batasnya. Kasih ini begitu nyata, begitu dalam, dan begitu sempurna, hingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal.
Seringkali dalam kehidupan, kita merasa terban oleh rasa bersalah, seolah-olah kita terus hidup di bawah bayang-bayang kutukan dosa masa lalu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kutuk itu telah ditanggung oleh Kristus. Dia yang tidak berdosa rela menjadi kutuk, menanggung segala akibat dosa manusia, agar kita bisa dibebaskan dari hukuman. Kayu salib yang dahulu melambangkan penghinaan dan kutukan kini menjadi lambang kemenangan, kasih, dan pengharapan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak lagi hidup dalam rasa takut atau rasa bersalah yang terus membelenggu. Kutuk dosa itu telah dipaku bersama Kristus di kayu salib. Allah telah membayar lunas dosa kita. Jika kita terus membiarkan diri hidup dalam rasa bersalah, itu artinya kita belum sepenuhnya percaya pada kuasa pengampunan yang telah diberikan melalui salib Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ingatlah bahwa kasih karunia Allah itu cukup. Kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk membayar dosa-dosa kita dengan perbuatan baik. Perbuatan baik kita adalah respons atas kasih yang telah kita terima, bukan usaha untuk memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan adalah anugerah, dan kasih karunia itu adalah bukti bahwa Allah ingin kita hidup dalam kebebasan, bukan dalam perbudakan dosa atau ketakutan. Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah kesempatan untuk memancarkan kasih Allah yang telah kita terima. Dengan hidup dalam kebenaran, dengan berbagi kasih kepada sesama, dengan menjadi terang di tengah dunia yang gelap, kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih Allah yang membebaskan, memulihkan, dan menyelamatkan. Saat kita menjalani hari ini, mari jadikan setiap kata, pikiran, dan tindakan kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah. Jangan takut akan masa lalu, jangan khawatir tentang masa depan. Fokuslah pada janji kasih karunia yang diberikannya. Allah yang setia akan menuntun kita dalam setiap langkah. Marilah kita membuka hari ini dengan penuh keyakinan bahwa kasih karunia Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi rasa bersalah, karena Kristus telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Hiduplah dalam kebebasan yang diberikan oleh kasih-Nya, dan biarlah hidup kita menjadi pantulan kasih Allah yang membebaskan, sehingga namanya dimuliakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepada-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan. Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya,
lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.